kecantikan yang di atas dari kecantikan alami. Artinya kecantikan yang mulai dipoles sehingga semakin cantik. Pada saat Sulamit sudah berada dalam istana, dia dirawat dan didandani, maka Sulamit menjadi jauh lebih anggun dibandingkan Putri Yerusalem, hingga Sulaiman terpesona. Waktu awalnya Sulamit mau tampil dengan pakaian yang dia usahakan sendiri, Sulaiman tidak senang. Dia katakan, kamu sama dengan kuda betina di kereta Firaun. Tetapi ketika Sulaiman mendandani Sulamit dengan kekayaan yang ada pada Sulaiman, maka Sulamit didandani, diperlengkapi, maka dia menjadi sangat anggun, jauh lebih mewah dari apa yang bisa ditampilkan oleh Putri Yerusalem. Sekalipun Putri Yerusalem juga adalah anak-anak orang-orang kaya, para pejabat-pejabat istana dan sebagainya, tetapi mereka tidak bisa menandingi apa yang bisa ditampilkan oleh Sulamit ketika Sulamit didandani oleh Sulaiman. Demikianlah kita di dalam Tuhan. Kita tunggu Tuhan yang mendandani kita, kita tunggu Tuhan yang memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Jangan tertipu dengan perlengkapan jasmani. Dengan bisa membangun gedung gereja yang mewah, dengan bisa membangun berbagai fasilitas sosial dan sebagainya. Kita tahu bahwa itu memang baik, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari ketulusan hati kita mengasihi Dia. Soal yang lain-lain itu Tuhan bisa perlengkapi. Tuhan bisa memperlengkapi kita. Tetapi yang lebih utama adalah kita memberi hati kita kepada Tuhan. Ketulusan hati kita mengasihi Dia akan dibuktikan dengan walau kita banyak masalah, walau kita banyak tantangan, walau kita susah, tapi kita tetap tulus mengasihi Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Banyak orang yang begitu rela berkorban buat pekerjaan Tuhan, tetapi dapat masalah, mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai kecewa dan sebagainya. Ini pertanda tidak tulus mengasihi Tuhan. Inilah model tipe Putri Yerusalem. Inilah model Sulamit ketika dia baru tiba di istana. Yang tidak diharapkan. Seandainya dia datang dengan perlengkapan awal, seperti waktu di kebun anggur, Sulaiman pasti senang. Karena Sulaiman sudah terbiasa dengan itu. Dan Sulaiman tertarik dengan itu. Bagaimana penampilannya di dalam kebun anggur. Jadi, marilah kita pahami bahwa bagaimana sebenarnya kita di dalam sidang, bukan bagaimana di luar. Bagaimana kita di hadapan Allah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita duduk di bawah kaki Tuhan. Itulah yang Tuhan mau lihat. Seperti pertemuan Sulaiman dan Sulamit di dalam kebun anggur. Demikianlah seharusnya pertemuan antara kita dengan Tuhan Yesus di dalam persekutuan, di dalam sidang jemaat. Demikian gereja pengantin hidup dalam kerajaan Allah penuh damai sejahtera dan sukacita, akan didandani dengan karunia roh, buah roh, dipakaikan pakaian putih bersih, berbicara kesucian. Ya, jadi jelas sekali bagaimana karunia dan buah roh dan kesucian. Itulah yang akan diperlengkapkan kepada kita. Ada kesucian, ada buah-buah Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus. Jadi apa gunanya kita melakukan segala sesuatunya tapi tidak ada karunia, tidak ada buah, tidak ada kesucian? Makanya kita akan tetap sama saja dengan orang dunia. Kita harus cantik dalam arti suci. Kita harus cantik dalam arti punya buah Roh Kudus dan punya karunia Roh Kudus. Sulamit secara dilulut dengan mur, kemenyan dan rempah-rempah, nampak bagaikan tiang asap naik dari padang belantara. Sulaiman sangat mengaguminya, begitu mempesona sehingga hampir tidak mengenalinya. Di Kidung 3 ayat 6. Siapakah dia? Jadi ini ketika kan tentu ada pengurus istana yang mengurus Sulamit.
Bagaimana dia diperlengkapi? Tentu Sulaiman minta dengan bahan-bahan ini, dengan minyak ini, dengan pakaian ini, dengan segala macam yang diingini oleh Sulaiman. Maka Sulamit pun dibersihkan sama dengan orang masuk salon, ya. Bagaimana Sulamit didandani? Dan begitu selesai, ternyata dia sangat luar biasa. Kecantikannya semakin bersinar. Inilah gambaran gereja Tuhan ketika buah-buah Roh Kudus mulai muncul, maka kecantikan rohani kita semakin bersinar di hadapan Allah. Kecantikan iman kita semakin luar biasa di hadapan Allah ketika buah-buah Roh Kudus itu muncul. Ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, kita hidup dalam kesucian, maka kita akan berubah menjadi sangat cantik di hadapan Allah. Ini hanya bisa kalau punya kecantikan dasar. Kecantikan dasar itu apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Yesus berkata, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pertobatan kita yang awal, dasar pertobatan kita adalah lemah lembut dan rendah hati. Dengan lemah lembut dan rendah hati, ini dasar kecantikan kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah punya kerendahan hati, kita sudah punya kelemah lembutan, maka Tuhan akan perlengkapi dengan buah yang lain. Ada kesabaran, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga kecantikan itu semakin bersinar. Dan kita akan menjadi semakin suci dengan pakaian kesucian, maka semakin bercahaya. Itulah sebabnya perlu bagaimana kecantikan rohani ini kita tunjukkan melalui tindak tanduk kita sehari-hari. Bagaimana namanya hidup suci? Pandangan kita suci, pikiran kita suci, pendengaran kita suci, tindak tanduk kita suci. Naik dari padang belantara berbicara kemenangan dari tengah-tengah dunia. Siapa dia yang naik dari padang belantara? Ini berarti padang belantara berbicara dunia, berbicara gereja Tuhan yang menang dari dunia. Menang mengalahkan pencobaan-pencobaan dalam dunia ini. Menang menghadapi segala godaan dunia, segala tantangan dunia, segala kesenangan dunia, segala hawa nafsu dunia. Bagaimana kita kalahkan itu? Gereja menang menghadapi setiap cobaan, berbuah kasih sempurna, ditunangkan dengan Kristus. Ada kasih yang sempurna. Bagaikan tiang asap berbicara perlindungan dari Tuhan, demikianlah gereja pengantin dilindungi Tuhan dari panas pencobaan dunia ini. Ada perlindungan Tuhan, bagaikan tiang asap. Tiang asap berbicara perlindungan, berarti bahwa gereja Tuhan akan ada perlindungan dari Tuhan, sehingga kita akan aman. Dilindungi dari segala godaan dan cobaan, sehingga kita akan kuat dan tabah dalam menghadapi segala sesuatunya. Terluput dengan mur, kemenyan, dan bau jenis rempah-rempah yang indah-indah. Jadi dia terlukup, artinya terselubung, ya. Dia ditutupi dengan berbagai macam rempah-rempah, mur, kemenyan. Nah, kita tahu apa artinya ini. Ada mur, ada kemenyan, ada berbagai jenis rempah-rempah yang indah-indah. Mur adalah bayangan Tuhan Yesus yang mengalami sengsara, darahnya mengalir berbau harum bagi orang percaya. Mur berbicara sengsara, berarti gereja Tuhan yang rela menderita karena Kristus. Gereja Tuhan yang tabah dalam penderitaan, tabah dalam sengsara, tetap setia mengiring Tuhan. Jadi kemenangan dari dunia adalah juga diperlengkapi dengan sesuatu yang sangat harum, yaitu menang dalam sengsara. Sama seperti Kristus, bagaimana dia menderita. Kemenyan adalah menunjukkan kenikmatan dalam penyembahan. Kemenyan berbicara penyembahan, kenikmatan penyembahan. Nah, rahasia penyembahan, bahwa ada kelima karunia tadi muncul. Ada nubuatan, ada penglihatan, ada mazmur, mengartikan mana lidah, dan karunia lidah. Dengan kelima karunia ini, itu berarti bagaikan kemenyan yang naik berbau harum di hadapan Allah. Nah, jadi bagaimana kehidupan kita diperlengkapi dengan karunia penyembahan ini, selain kerelaan sengsara karena Kristus.
Berbagai jenis rempah-rempah adalah bahan penutupan, yaitu mur, lawang, rasa mala, dan kemenyan. Jadi ada campuran berbagai jenis rempah-rempah. Ini berbicara bagaimana tubuh, jiwa, dan roh dan kehidupan penyembahan kita. Artinya seluruh hidup kita bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi gereja pengantin harus menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh, supaya berbau harum di hadapan Tuhan dan akan disempurnakan olehnya. Bagaimana kita menyembah tubuh, jiwa, dan roh? Makanya kenapa harus sujud itu tubuh? Tubuh juga harus ikut menyembah. Jiwa, segalanya bagi Tuhan. Pikiran bagi Tuhan. Jiwa bagi Tuhan. Semuanya terarah di atas. Dan roh, inilah roh kita bernyala-nyala di hadapan Allah. Inilah yaitu roh yang hidup. Itu dengan adanya Roh Kudus. Jadi perlu ada Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu. Makanya harus dipenuhkan Roh Kudus, supaya roh kita hidup, roh kita bisa menyembah Tuhan. Jadi keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh ini harus terarah kepada Tuhan, menyembah Dia. Gereja pengantin harus berbuah roh sempurna, nampak laksana baik Allah yang diusung naik dari padang belantara yang harum, indah, cantik, dan disiapkan menikah dengan Kristus. Bagaimana seperti perempuan yang diusung, yang begitu cantik, bagaikan tiang asap. Benar-benar sangat indah. Inilah yang ditampilkan Sulamit ketika dia selesai diproses oleh Sulaiman. Berbeda ketika dia mendandani dirinya sendiri. Itu sebabnya di dalam kita mengikut Tuhan, jangan pakai logika, jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, tapi pakai roh Tuhan. Berserah saja sama Tuhan. Apa saja yang terjadi, jalani saja hidup ini, ikut saja, layani saja Tuhan, muliakan saja Tuhan. Jangan banyak alasan. Jangan menyerah. Hadapi segala kesulitan. Inilah bagaikan Sulamit yang bagaikan tiang asap, dan bagaikan ini bagi gereja Tuhan adalah ditunangkan dengan Kristus yang berdiri di atas awan. Ya. Perhatikan, jika angin besar, kebakaran makin besar, maka tiang asap makin besar. Ya, jadi kebakaran ini, kalau angin makin besar, maka kebakaran juga, api semakin besar juga. Menunjukkan bahwa jika pencobaan semakin besar, maka daging makin hancur, kemenangan dari dunia. Jadi memang dibutuhkan tantangan lebih besar. Dia akan naik membumbung asap yang tinggi kalau kebakaran itu besar. Kalau kebakaran kecil tidak ada asap, asap kecil. Jadi untuk supaya naik membumbung tinggi asap yang besar, berarti kebakaran harus besar. Kebakaran bisa besar kalau ada angin besar, menambah besarnya api. Jadi berbicara pencobaan yang semakin besar, tantangan yang semakin besar, kita akan dibantai Tuhan, membuat kedagingan semakin hancur, ya, kedagingan semakin mati, maka kita akan semakin dipermuliakan Tuhan, menang dari dunia ini. Dalam pencobaanlah ada kemenangan, dalam pencobaanlah kedagingan kita mati. Gereja bagikan tiang asap, berdoa setiap waktu dalam roh, dan rutin berdoa 3 kali dalam sehari. Doa dengan hati yang hancur, tulus, ya. Doa yang diperkuat oleh doa semalaman dan doa puasa. Berkati yang mengutuk menganiaya kita. Artinya bahwa kalau kita mau bagaikan tiang asap di hadapan Allah, menang dari dunia, kita akan menjadi orang yang setia berdoa dan rutin 3 kali dalam sehari. Kalau kita malas berdoa, berarti kita orang gagal. Doa dengan hati yang hancur dan tulus. Jadi bukan hanya asal berdoa 3 kali dalam sehari, tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Doa dengan tekun diperkuat oleh doa semalaman dan puasa. Kenapa diperkuat? Karena doa puasa dan doa semalaman itu semakin menambah kekuatan doa. Itu sebabnya kenapa penting kita berdoa semalaman dan berdoa puasa. Dan kita juga harus memberkati orang yang mengutuk menganiaya kita. Ini adalah doa yang semakin kuat.
Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mendoakan orang yang menganiaya dia. Stefanus mendoakan orang yang menganiaya dia. Jadi kita harus mendoakan mereka, memberkati mereka, mereka yang menganiaya kita, mereka yang mengutuk kita. Jangan malah kita seperti dendam. Tapi kita kasih, kita doakan. Ini akan memperkuat doa kita. Inilah kemenangan atas dunia. Menyambut hari puasa dengan girang. Jadi kita harus senang berpuasa, jangan seperti terpaksa berpuasa. Rela menderita dalam puasa. Dalam puasa kan kadang-kala kita harus mengalami masa-masa berat. Ada kan saat-saat puasa kita rasa berat, aduh seperti tidak tahan, ya berat sekali. Kita harus belajar menghadapinya dengan tabah. Jangan cepat menyerah. Baru rasa haus menyerah minum. Kalau memang lebih baik ambil bagaimana istirahat, tapi lanjutkan puasa. Menyembah dengan hati suci dalam roh dan kebenaran. Ada karunia lidah dengan sujud menyembah, kedagingan mati, sengsara yang berbuah. Jadi di dalam menyembah kita harus dengan karunia lidah, harus sujud, dan harus kedagingan sudah mati dan sengsara yang berbuah. Artinya kita rela juga menderita sengsara karena Kristus. Maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang suci di hadapan Allah. Inilah tipe perempuan yang menang dari dunia ini. Dilihat doanya, dilihat puasanya, dilihat penyembahannya, dilihat ketabahannya menderita. Jadi bukan dilihat, oh rajin sekali. Bagaimana ketulusan penyembahan? Bagaimana karunia-karunia? Ya. Bagaimana doanya? Bagaimana puasanya? Bagaimana ketabahan dalam menderita? Nah, kecantikan yang sempurna. Kalau tadi yang alami, yang dasar, kemudian penyempurnaan, sekarang yang sempurna. Yang sempurna berbicara gereja pengantin. Ya. Saat Sulamit telah dipilih jadi permaisuri, menggambarkan gereja pengantin yang sudah disempurnakan. Iman sempurna seiring dengan penderitaan dan sengsara yang dialami juga sempurna. Jadi iman akan sempurna kalau tantangannya sempurna. Kalau penderitaannya sempurna, maka iman akan sempurna. Jadi iman yang sudah suci, yang sudah berbuah-buah Roh Kudus akan disempurnakan ketika tantangan dan pencobaan, penderitaan kita alami dengan sempurna. Maka iman pun juga jadi sempurna. Siapakah dia yang rupanya seperti fajar? Berarti perawakan dan wajahnya membangkitkan gairah dan semangat. Eloknya seperti bulan, berarti kecantikannya menawan dan menyejukkan hati. Cahayanya seperti matahari, berarti kepribadian dan perilakunya menghidupkan. Jadi yang namanya sempurna bagaikan seperti fajar, perawakannya begitu luar biasa dan begitu bercahaya, begitu bersinar, begitu menggerakkan, dan dikatakan seperti bulan, menawan, menyejukkan hati, sangat luar biasa. Cahayanya seperti matahari, berarti kepribadian dan perilakunya menghidupkan, memberikan kehidupan, menyenangkan orang lain, menyejukkan orang lain. Bagaimana kepribadian kita bisa dirasakan, dinikmati orang lain. Nah, bagaimana dalam gambar bahwa matahari pagi rupanya seperti fajar. Jadi seperti matahari pagi yang begitu cerah, membangkitkan semangat. Nah, inilah gereja Tuhan yang mulai disempurnakan imannya. Hebatnya seperti bala tentara, berarti pendirian cintanya begitu kuat dan kokoh. Dia teruji seperti bala tentara yang kuat. Artinya iman yang sangat kuat tidak akan pernah gagal dalam beriman, dalam percaya. Kadang-kala kan kegagalan seringkali kita jatuh. Kita jatuh dalam persungutan. Kita jatuh hanya karena cerita-cerita orang. Kita jatuh karena suka melihat kelemahan orang. Kita jatuh karena apa? Nah, marilah justru bagaimana hidup kita ini jadi berkat bagi orang banyak. Selalu menyenangkan orang, selalu membangkitkan semangat orang, selalu menggairahkan orang dalam iman.
Jadi kepribadian kita, tindakan tanduk kita itu harus memang benar-benar menyenangkan. Inilah model iman yang siap disempurnakan. Kecantikan dan ketulusan hati dengan berbagai kelezatan berbicara, nikmat, indahnya dan harumnya cinta. Bagaimana indahnya dan harumnya cinta. Ini Tuhan yang akan menilai bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Bahwa semakin kita menderita karena Kristus, semakin harum di hadapan Allah. Itu semakin indah di hadapan Allah. Kalau kita benar-benar tabah dalam penderitaan karena Kristus. Yang lain daripada melantara berarti sudah menang dari pencobaan dunia. Sudah menang. Segala cobaan, segala tantangan, segala masalah kita mengalami kemenangan. Seringkali kita selalu gagal hanya gara-gara saya masih mau ini, saya tidak bisa hadir karena saya masih urus ini, masih urus itu. Tidak bisa juga kalau tidak diurus. Perhatikan bagaimana orang yang ditolak Tuhan, supaya kita mengerti dan hati-hati. Orang kaya yang ditolak Tuhan, seorang muda yang kaya. Orang-orang yang banyak alasan yang dipanggil dalam pesta, bagaimana mereka ditolak karena berbagai alasan urusan masing-masing. Jangan pakai alasan dalam soal kita mengiring melayani Tuhan. Utamakan Tuhan. Perhatikan yang dia katakan, Tuhan izinkan aku pulang dulu menguburkan orang tuaku. Tapi Tuhan jawab, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau ini ikutlah aku. Berarti Tuhan tidak izinkan pulang, ikut saja aku. Artinya itu orang mati di sana tetap akan dikubur biar tidak hadir. Secara manusia itu berat, tetapi Tuhan mau menunjukkan betapa kita sangat mengasihi itu. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada dua pilihan, misalnya kita harus melayani Tuhan, tetapi di sisi lain kita harus hadir di dalam penguburan keluarga, atau apa yang menjadi urusan yang lain, yang mana yang kita mau pilih? Atau orang tua atau keluarga lagi sekarat, atau mungkin suami atau anak lagi sekarat, atau istri lagi di rumah sakit, sementara kita dituntut melayani Tuhan. Yang mana kita mau pilih? Itu tantangan buat iman kita. Kita pasti bisa memilih yang terbaik. Kalau iman kita siap disempurnakan, kita pasti ikut Tuhan. Kan dengan kehadiran kita tidak akan membawa perubahan apa-apa. Tetapi dengan kita bersama Tuhan, itu buat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan momen kemuliaan Tuhan hanya oleh karena berpikiran keluarga, berpikiran ini, kepentingan itu. Kita harus paham, waspada. Itu sebabnya kenapa sangat sedikit orang yang dipilih dan sangat sedikit yang bisa jadi sempurna iman. Karena banyakkan orang masih tergantung kepada masalah kepentingan dunia. Yang bersandar pada kekasihnya dan telah ditunangkan oleh ibunya. Telah ditunangkan. Jadi Sulamit ini telah bertunangan. Sudah siap menikah. Artinya sudah siap untuk sempurna. Gereja pengantin yang menang dalam pemberitaan sengsara salib Kristus yang memiliki iman yang sempurna. Iman, kasih sudah sempurna. Inilah tipe gereja pengantin yang benar-benar menderita karena Kristus. Kan penderitaan juga, misalnya kalau kita dipilih menghadapi pilihan, kita dihina orang. Misalnya tuh kita harus hadir karena mungkin keluarga pas lagi parah-parahnya, sakitkah atau sudah meninggal, harusnya kita hadir. Tapi Tuhan bilang, bagaimana kita mengutamakan dia? Kita harus. Itulah ujian. Kecuali memang kita tidak menghadapi pilihan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita hadir di situ. Tetapi jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada urusan dengan Tuhan yang dikorbankan. Kita ibadah tetap ibadah. Kita berdoa tetap berdoa. Berpuasa tetap berpuasa.
di dalam urusan dengan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana perempuan Sulamit yang diubah menjadi seperti fajar? Inilah bagikan gereja pengantin. Inilah gambaran Sulamit yang menjadi permaisuri. Ketika dia didandani, kan Putri Yerusalem tidak mungkin bisa berpakaian seperti ini dengan mahkota, ya. Itu tidak bisa. Itu hanya Sulamit yang bisa kasih. Ya. Apalagi warna ungu itu warna kerajaan, warna kemuliaan. Tentu perempuan lain tidak sembarang boleh pakai. Jadi ini gambaran bahwa Tuhan mau yang kita pakai dalam menghadap Tuhan, memuliakan Tuhan adalah yang Tuhan perlengkapi buat kita. Bukan dengan cara kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pakai untuk Tuhan, untuk memuliakan Allah. Demikianlah seharusnya kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana perubahan Sulamit menjadi ragu, ya? Demikianlah perjalanan iman kita harus mengalami perubahan seperti itu. Jangan terus kanak-kanak. Ingat, Paulus katakan, kalau masih ada iri hati, masih ada keinginan-keinginan dunia, masih ada perselisihan, itu pertanda kita masih kanak-kanak rohani. Jadi pikir-pikir, kalau kita masih biasa bertengkar, masih biasa berselisih, masih biasa marah-marah, pertanda kita belum dewasa. Kalau kanak-kanak apa artinya? Sudah pasti jadi gereja tertinggal, tidak bisa jadi pengantin Kristus. Makanya kita harus bertumbuh dewasa supaya bisa menjadi pengantin Kristus. Bertumbuh dewasa dalam iman, ada perubahan. Nah, dewasa dalam iman ini adalah kita diperlengkapi dengan segala macam buah Roh Kudus, dengan segala macam kesucian. Ya, puji Tuhan, sampai sekian kita masuk di dalam diskusi.